Dari Geraha Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Kembali lagi bersama saya Pastor Bani Firdaus. Shalom kekasih Tuhan. Bagaimana ini kabarnya? Tuhan Yesus selalu baik, amin. Saya selalu berdoa untuk kekasih Tuhan dimanapun kekasih Tuhan berada, agar kekasih Tuhan selalu diberkati dan berada dalam kondisi baik-baik saja dalam segala hal. Kekasih Tuhan, di satu kota ada sepasang suami istri yang bernama Chris and Cindy Bell. Chris and Cindy tampak seperti pasangan sempurna di mata jemaat. Mereka melayani bersama di sebuah gereja besar. Dan bagi banyak orang yang mengenal Chris adalah suami yang saleh, pemimpin yang berwibawa. Tapi di balik semua itu, ia menyimpan rahasia yang gelap. Chris kecanduan pornografi yang tak terselesaikan selama bertahun-tahun. Dan seperti luka yang tidak pernah diobati, kecanduan itu akhirnya meledak dalam bentuk perselingkuhan. Kekasih Tuhan, bayangkan hati seorang istri saat mendengar pengakuan itu. Hancur, remuk, kosong. Cindy bisa saja pergi dan semua orang akan mengerti. Tapi Cindy tidak pergi. Ia bertahan, ia bergumul, ia menangis, jatuh bangun. Namun akhirnya memilih untuk mengampuni. Cindy memilih untuk mengampuni bukan karena dia tidak merasa sakit, tapi karena dia percaya akan kuasa kasih yang memulihkan. Cindy percaya bahwa Tuhan tidak menyerah atas peristiwa yang menimpa kehidupannya. Dan ternyata memang kasih Tuhan itu bekerja melalui proses itu. Memang butuh waktu. Setelah pengkhianatan terungkap, mereka perlu waktu untuk konsiliasi, butuh air mata. Tetapi sekali lagi kasih Tuhan ya, Tuhan Yesus itu ingin kita semua walaupun disakiti tetapi tetap mencintai. Dan puji Tuhan ya kekasih Tuhan, mereka menjalani terapi, mereka menjalani konseling dan bertumbuh kembali dalam komunikasi dan membangun ulang rasa percaya yang sempat hancur. Ya kekasih Tuhan, sebuah keadaan yang berat tapi sangat dekat dengan kehidupan kita semua. Tentang cinta yang tetap bertahan walau disakiti. Tentang pengkhianatan, luka dan pemulihan. Tentang Tuhan dan tentang Anda. Kasih Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk refleksi tentang disakiti tetapi tetap mencintai dari kitab Hosea. Kita akan lihat 3 pesan penting dari Hosea tentang disakiti tetapi tetap mencintai. Pesan yang pertama, cinta sejati setia meski dikhianati. Hosea 1 ayat yang kedua. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Pernikahan Hosea, kekasih Tuhan, merupakan gambaran nyata bagi kerajaan utara yang tidak setia. Tapi kasih Tuhan perlu lihat ya, kekasih Tuhan tidak boleh mengartikan kitab Hosea ini lalu dianggap bahwa oh kalau gitu Tuhan mengizinkan menikahi pelacur loh. Bukan loh ya. Tidak boleh kita sembarangan untuk mengartikan kebenaran firman Tuhan. Pernikahan Hosea merupakan gambaran nyata bagi kerajaan utara yang tidak setia. Gomer mungkin sekali hanya orang biasa dan bukan seorang pelacur ketika menikah. Tetapi kemudian ia akan melakukan perjinahan dan kebejatan jasmania. Mungkin sebagai pelacur di kuil Baal.
Gomer meninggalkan Tuhan bukan hanya membawa dia kepada penyembahan palsu, tetapi juga norma kesusilaan yang makin rendah. Tapi kekasih Tuhan, Hosea tetap mencintai Gomer. Ini merupakan gambaran tentang betapa besarnya kasih Tuhan kepada umatnya, kepada saya dan kekasih Tuhan. Tuhan tetap mencintai kita bahkan ketika kita berpaling daripadanya, mengejar ilah lain, menaruh harapan pada hal-hal yang bukan Dia. Dalam dunia modern kekasih Tuhan, cinta seperti ini memang tampak bodoh. Ngapain kamu? Ya suamimu sudah pergi kemana-mana, sudah beli pelacur, atau ngapain kamu? Istrimu tuh loh sudah main pria lain, menjadi simpanan laki-laki lain. Tapi lihat dikasih Tuhan, apa yang digambarkan Tuhan Yesus dalam kitab Hosea ini merupakan gambaran sebuah cinta yang sejati, merupakan gambaran betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita yang ditebus, dan kemudian kemungkinan besar juga melakukan dosa lagi, ya, jatuh dalam dosa lagi. Tetapi Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan kita. Mengapa harus bertahan kalau sudah disakiti? Itu kata dunia. Mengapa tetap setia pada orang yang mengkhianati? Itu juga pandangan dunia. Yesus menunjukkan hal yang berbeda. Di ruang atas malam sebelum Ia disalibkan, Yesus mencuci kaki Yudas. Padahal Yesus pasti sudah tahu kalau Yudas ini yang akan mengkhianati Dia. Ia tahu Yudas akan mengkhianati, namun Yesus tetap melayani. Itulah cinta ilahi, cinta yang tidak bergantung pada layak atau tidaknya orang yang dikasihi. Kekasih Tuhan juga di dalam konteks bisnis, mungkin kekasih Tuhan pernah dikhianati oleh rekan kerja atau partner usaha. Mereka mengambil keuntungan sendiri, menjatuhkan Anda dari belakang, yang menusuk Anda. Begitu juga dalam karir, ini juga bisa terjadi. Anda mungkin pernah dibohongi oleh orang yang Anda percaya. Dalam keluarga, ini sangat bisa terjadi. Seperti tadi ya, kisahnya Hosea dan Gomer. Gomernya malah yang main gila dengan pria. Tetapi hari ini kasih Tuhan, Tuhan tidak hanya memanggil kekasih Tuhan untuk bertahan. Yesus memanggil Anda untuk mengalami kasih-Nya yang setia, agar kekasih Tuhan pun bisa menjadi pribadi yang mencintai dengan cara yang sama, dengan kekuatan yang berasal dari surga, bukan dari dunia. Kekasih Tuhan, Hosea ini bukan sembarangan kekasih Tuhan ya. Kekasih Tuhan harus minta hikmat benar-benar untuk membaca kitab Hosea. Jangan diambil benar-benar seperti letter luck-nya. Oh, ini artinya begini, berarti saya boleh ya menikahi pelacur. Oh, bukan. Ini penggambaran betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Dan sebaiknya kita juga melakukan, memiliki cinta sejati yang memilih untuk tetap setia mesti dikhianati. Pesan yang kedua, cinta sejati mengampuni, bukan mengabaikan. Hosea 3 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah, seperti Tuhan yang mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Kekasih Tuhan, Gomer meninggalkan Hosea masuk ke kehidupan bejatnya. Tetapi Tuhan tidak berkata, biarkan saja. Tuhan berkata, pergilah dan cintailah dia lagi. Wow, ini sesuatu yang luar biasa yang diteladankan Tuhan kepada Hosea. Hosea tidak boleh meninggalkan Gomer, malah Hosea disuruh untuk mencari kembali dan menikahinya lagi. Wah, lihat kekasih Tuhan ya.
Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Itu ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada Gomer. Bukan ditujukan untuk mencari ya pelacur lain. Bukan loh ya. Kasih Tuhan, jangan salah mengerti dengan Hosea. Ketika Gomer melakukan perzinahan, dia meninggalkan Hosea dengan segala dosa-dosanya. Oleh Tuhan, Hosea disuruh untuk mencari ya, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Siapa itu? Gomer, bukan orang yang lain. Dicari, suruh cari dan suruh cintailah lagi Gomer ini. Luar biasa. Hosea tidak hanya memaafkan dari jauh, Hosea menjemput, mencari dan bahkan menebus kembali Gomer, istrinya sendiri. Ia membayar harga untuk membebaskan Gomer dari perbudakan. Ini bukan romansa murahan, kekasih Tuhan. Ini cinta yang benar-benar rela berkorban. Cinta sejati yang mengampuni. Yesus juga melakukannya, bukan? Ia tidak hanya berkata dosamu diampuni, tetapi Yesus juga mati di kayu salib. Pengampunan sejati bukan membiarkan dosa lewat begitu saja. Yesus membayar harganya karena kasih-Nya tidak murahan. Di dalam kehidupan kita, kasih Tuhan, di bisnis, ketika seorang menyakiti kita, kita mungkin tergoda untuk menyimpan dendam atau bahkan membalasnya. Tapi cinta sejati yang diajarkan Yesus membuka pintu pemulihan, bukan pelarian. Jangan tambah menambah lagi ya masalah yang ada. Kasih Tuhan, disakiti itu sudah sebuah masalah tersendiri. Ayo, responnya harus bijaksana. Responnya bukan malah membalas atau membenci, tetapi mengampuni, ya, bukan mengabaikan, ngampuni aja. Doakan orang itu. Di dunia kerja juga sama, di dunia kekasih Tuhan yang berkarir, bisa saja kekasih Tuhan disakiti ya oleh atasan, atau teman sekerja. Bisa juga pemimpin yang besar menyingkirkan orang-orang yang gagal. Tapi pemimpin yang baik itu menolong untuk bangkit kembali. Kekasih Tuhan pun kalau disakiti di tempat kerja, jangan membalas, tapi doakan, ampuni. Saya percaya Tuhan pasti akan buka jalan. Di keluarga pun juga sama, kasih Tuhan. Mengampuni itu bukan berarti melupakan, terus tidak ingat peristiwanya sama sekali. Itu bisa amnesia kalau tidak ingat sama sekali. Tapi ketika kita itu ingat peristiwanya, tetap ingat, itu sudah tidak ada sakit hati di dalam hati kita. Itu namanya sudah selesai, sudah mengampuni. Keputusan untuk tidak membalas, itulah yang diinginkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kekasih Tuhan dan saya. Tuhan Yesus mau kita untuk memilih, membangun kembali dengan kasih atas pasangan kita, atas suami kita, atas istri kita, atas anak-anak kita. Kita mau kehidupan kita tuh pulih semua, ya, karena itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus melalui kitab Hosea. Dan itulah juga yang ditunjukkan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yesus mau kita kembali bersekutu dengan Dia. Yesus mau kita keluar dari kubangan dosa, disucikan untuk kembali hidup di dalam jalannya yang benar. Pesan yang ketiga, cinta sejati menyembuhkan, bukan menyakiti balik. Hosea 14 ayat yang keempat, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Kekasih Tuhan, Tuhan Yesus tidak berhenti pada pengampunan. Tuhan Yesus melangkah lebih jauh, yaitu memulihkan. Tuhan Yesus menyembuhkan luka, membangun ulang yang rusak, mengembalikan martabat orang yang jatuh. Tuhan tidak hanya berkata, kamu aku terima, tapi juga kamu akan aku ubah atau aku pulihkan.
Kekasih Tuhan, cinta sejati adalah cinta yang menyembuhkan. Ia tidak menyimpan kemarahan di dalam hatinya. Ia tidak menjadikan masa lalu sebagai alat kontrol. Sebaliknya, cinta sejati mempercayakan proses penyembuhan itu kepada Tuhan. Yesus melakukan hal yang sama kepada Petrus. Setelah penyangkalan yang pahit, Yesus tidak berkata, lihat kan, aku kan sudah bilang kamu akan jatuh. Kamu tidak percaya. Yesus tidak melakukan itu. Tetapi ia menatap mata Petrus dan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Yesus mengembalikan harga diri Petrus. Yesus menyembuhkan hati yang hancur. Kekasih Tuhan, kalau di dalam bisnis, kekasih Tuhan bisa salah untuk memilih rekan bisnis. Tetapi kekasih Tuhan, jangan salah untuk menjadi agen penyebar sakit hati. Tetapi kekasih Tuhan harus memilih untuk menjadi agen pemulihan, bukan pembalas dendam. Kekasih Tuhan harus memperbaiki kepercayaan, bukan merusaknya lebih dalam. Oke, it's fine kalau kekasih Tuhan tidak mau bekerja sama lagi dengan orang yang sudah mengkhianati kekasih Tuhan di dalam bisnis tuh ya. Kekasih Tuhan, ampuni saja, cari partner yang lebih baik, tapi doa dulu. Di dunia kerja juga seperti itu. Mungkin kekasih Tuhan sedang saat ini digencet oleh atasan, oleh teman sejawat, atau apapun itu tim kekasih Tuhan ya. Kekasih Tuhan harus bisa membantu orang lain yang jatuh untuk bangkit kembali. Jangan meniru orang-orang yang menjatuhkan. Dan juga jangan menambah beban pada orang yang menderita. Serahkan semua pada Tuhan. Tuhan pasti bertindak kok. Saya percaya sekali itu kekasih Tuhan ya. Kalau kekasih Tuhan digencet di kerjaan, jangan keluar dulu. Doa yang baik. Cari hikmat Tuhan. Nanti lihat Tuhan bekerja. Dan ketika kekasih Tuhan digencet, timbulkan cinta kekasih Tuhan ini. Tunjukkan bahwa kekasih Tuhan itu juga sayang pada mereka yang gencet kekasih Tuhan. Jangan malah tambah dimusuhi. Jangan malah tambah dibales. Apalagi tambah disakiti. Ayo kita tiru teladannya Yesus. Ayo kita tiru pesan dari Hosea. Hosea sudah disakiti sedemikian rupa. Tetapi Yesus mengatakan, ayo cari lagi Gomer yang sudah bejat. Ayo kembalikan, ayo pulihkan Gomer. Kasih Tuhan, Tuhan tidak menyerah atas kehidupan kekasih Tuhan. Tuhan juga tidak menyerah atas kondisi apapun yang kekasih Tuhan hadapi. Baik itu di bisnis, baik itu di karir, maupun di keluarga. Kekasih Tuhan masih tetap bisa membangun kembali cinta yang terluka. Dan membiarkan kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang akan menyembuhkan hati kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan mungkin adalah Hosea ya dalam cerita ini. Kekasih Tuhan sudah mengasihi dengan sungguh-sungguh, tapi dibalas luka dan air mata. Atau mungkin kekasih Tuhan adalah Gomer yang telah jatuh, telah gagal, telah banyak mengecewakan orang yang paling mencintai kasih Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan memberikan kabar baik. Tuhan Yesus tidak menyerah atas Anda. Yesus tetap mencintai, Yesus tetap mencari, Yesus tetap menebus, dan Yesus pasti akan memulihkan. Jika Hosea bisa mencintai Gomer, jika Cindy bisa mengampuni Chris, jika Yesus bisa mengampuni Petrus, memulihkan Petrus, maka tidak ada luka dalam kehidupan kekasih Tuhan dan saya yang tidak bisa dipulihkan oleh kasih Tuhan. Yesus pasti memulihkan. Hosea mengajarkan 3 pesan tentang disakiti tetapi tetap mencintai. Pesan yang pertama, cinta sejati tetap setia meski dikhianati. Pesan yang kedua, cinta sejati mengampuni bukan mengabaikan. Dan pesan yang ketiga, cinta sejati
menyembuhkan, bukan menyakiti balik. Amin.